Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengujian non-destructive test, yaitu liquid penetrant testing. Tujuan dari pengujian liquid penetrant testing ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan syarat-syarat material apa saja yang bisa dilakukan pengujian dengan liquid penetrant testing. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan jenis-jenis diskontinuitas yang dapat dideteksi dengan menggunakan pengujian liquid penetrant testing. Liquid penetrant testing sendiri merupakan salah satu jenis pengujian non-destructive test atau NDT yang menggunakan prinsip daya kapilaritas. Pengujian liquid penetrant testing merupakan salah satu jenis pengujian yang mudah dan praktis digunakan. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan dalam pengujian ini adalah satu, yaitu liquid penetrant. Kita menggunakan SKL SP1. Kemudian liquid atau cairan developer, yaitu SKD S2. Kemudian cairan pembersih atau cairan untuk cleaner, yaitu menggunakan SKCS. Selain itu, kita juga menggunakan sikat besi untuk membersihkan material. Kita juga menggunakan termogan untuk mengukur temperatur dari benda uji. Kemudian kita menggunakan penggaris besi untuk mengukur besar atau panjang dari diskontinuitas yang terdeteksi pada permukaan benda uji. Selain itu ada light meter, jadi di sini untuk mengukur berapa tingkat pencahayaan yang kita gunakan. Kemudian ada pencahayaan untuk kita mengetahui atau mengukur diskontinuitas yang ada pada permukaan benda uji. Kemudian ada tisu atau kain lap untuk kita gunakan pada tahap pembersihan material atau benda uji kita. Selanjutnya kita punya wadah beserta kuasnya yang kita gunakan untuk menampung cairan penetran atau liquid penetran. Kemudian nanti kita kuaskan pada permukaan benda uji. Sebelum kita mulai melakukan pengujian, kita perhatikan dulu standar K3 yang kita gunakan. Untuk keselamatan kerja, kita menggunakan APD, yaitu salah satunya masker, kemudian sarung tangan, baik yang terbuat dari latex maupun yang plastik. Selama proses pengujian, kita harus selalu menggunakan masker dan sarung tangan, sehingga kita tidak secara langsung berkontak dengan cairan penetran. Untuk prosedur pengujian, tahap pertama kita harus melakukan pengukuran intensitas cahaya yang akan kita gunakan dalam pengujian ini. Nah, di sini kita menggunakan alat yaitu light meter. Kemudian kita nyalakan pencahayaannya. Kemudian kita taruh alatnya di atas benda uji. Nah, ini jaraknya kira-kira 25 cm. Kemudian kita nyalakan light meternya. Pada alat light meter, di sini tertera inisial O dan I. O ini adalah off, I adalah in. Nah, kalau kita mau melakukan pengukuran intensitas cahaya, berarti kita harus menggeser alat ini ke inisial I, sehingga nanti alat akan membaca berapa intensitas cahaya yang terekam. Kemudian di bawahnya ada inisial A dan B. Ini adalah range intensitas cahaya yang terbaca. Kalau misalkan di A, range-nya ini adalah 0 sampai 199,9 Fc. Nah, kemudian yang B ini di atas 199,9 Fc. Nah, karena tadi kita coba di A namun tidak muncul pada layar, berarti intensitas cahayanya lebih dari 199,9, sehingga kita geser ke B. Nah, pada layar di sini tertera sekitar 249 Fc. Kalau kita melihat intensitas cahaya tersebut, berarti masuk ke intensitas cahaya minimum yang digunakan untuk pengujian liquid penetran ini. Nah, ini kita coba menggeser tombolnya ke A. Nah, karena di sini yang muncul adalah angka 1, maka di sini menandakan alat ini intensitas cahayanya lebih dari 199,9 Fc, sehingga kita harus menggeser ke yang B. Nah, di sini akan muncul berapa intensitas cahaya yang terbaca. Intensitas cahaya yang kita gunakan untuk proses pengujian liquid penetrant testing ini minimal adalah 1000 lux atau 100 Fc. Selanjutnya, kita melakukan pengukuran temperatur benda uji atau material kita, yaitu menggunakan termogan. Nah, caranya kita menekan tombol merah yang ada di sini pada alatnya. Nah, kemudian kita tembakkan pada permukaan benda uji kita.
Di sini di layar akan muncul temperatur dari permukaan benda uji yaitu sekitar 31 derajat Celcius. Tahap kedua yaitu kita melakukan proses pre-cleaning atau proses pembersihan permukaan. Nah, di sini kita menggunakan cairan cleaner atau cairan pembersih yaitu SKJS. Kita semprotkan pada permukaan benda uji kita secara merata. Kemudian kita bersihkan permukaan dengan menggunakan sikat besi. Setelah disikat menggunakan sikat besi atau dibersihkan menggunakan sikat besi, kita lap permukaan benda uji ini dengan menggunakan tisu. Kita semprotkan liquid penetran yaitu SKL SP1 ke dalam wadah, kemudian kita kuaskan liquidnya pada permukaan benda uji. Nah, di sini proses pengkuasan itu terserah kita bagaimana untuk mempermudah kita melakukan proses pengujian. Yang terpenting adalah permukaan benda uji harus rata, jadi tidak ada bagian yang menebal atau menipis. Kita tunggu proses penyerapan larutan penetrannya yaitu sekitar 10-15 menit sesuai dengan standar atau prosedur yang kita gunakan. Tahap keempat, kita melakukan proses cleaning atau pembersihan pada permukaan. Setelah permukaan benda uji, kita oleskan larutan penetran. Prosesnya yaitu yang pertama, kita mengambil tisu, kemudian kita bersihkan secara searah, jadi tidak boleh bolak-balik. Setelah sampai ujung, kita ganti dengan tisu kering yang baru, kemudian kita bersihkan secara searah lagi. Kemudian kita ambil tisu kering, kemudian kita semprotkan larutan cleaner ke arah tisu kering, ke permukaan tisu kering. Kemudian kita bersihkan permukaan benda uji dengan tisu yang sudah disemprot oleh larutan pembersih ini tadi. Nah, ini proses pembersihannya juga sama yaitu searah. Nah, ini adalah permukaan benda uji setelah dilakukan proses pembersihan. Tahap selanjutnya yaitu kita aplikasikan larutan atau cairan developer pada permukaan benda uji. Setelah kita lakukan penyemprotan pada permukaan benda uji dengan liquid developer, kita tunggu sekitar 10-15 menit untuk melakukan interpretasi hasil akhir. Tahap selanjutnya, setelah kita mengaplikasikan cairan developer pada permukaan benda uji, yaitu kita lakukan interpretasi hasil akhir. Jadi kita melihat pada permukaan benda uji, di situ terlihat ada diskontinuitas atau tidak. Nah, kalau pada permukaan benda uji ini, di sini kan terlihat ya ada scratch atau retak, yaitu mulai dari sini sampai sini. Nah, ini prosesnya kita lakukan pengukuran. Kita lakukan pengukuran menggunakan penggaris besi. Nah, ini kira-kira ukuran scratch-nya yaitu sepanjang 4 cm. Kemudian kita sketch pada lembar yang disediakan. Untuk proses interpretasi bisa dilihat di video selanjutnya berdasarkan kriteria keberterimaan cacat atau diskontinuitasnya. Yaitu kita lakukan post cleaning atau pembersihan pada permukaan benda uji. Nah, di sini kita menggunakan larutan cleaner atau cairan pembersih. Kita bisa langsung mensemprotkan cairannya pada permukaan benda uji.
Kemudian kita bersihkan dengan sikat besi. Kemudian kita bersihkan dengan tisu kering. Berikut adalah permukaan benda uji setelah proses post cleaning, yaitu setelah dibersihkan. Nah, sebelum material ini kita kembalikan, kita harus membersihkannya sampai ke bentuk semula atau sebelum dilakukan pengujian. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas proses pengujian dengan liquid penetrant testing? Kalau misalkan ada yang masih belum jelas atau ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke dosen pengampu masing-masing. Terima kasih. Sekian praktikum pengujian bahan dengan metode NDT, Liquid Penetrant Testing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.